Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan coba membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan besaran vektor. Sebuah vektor gaya F sama dengan 20 akar 3 Newton bersudut 45 derajat terhadap sumbu X. Besar komponen vektor pada sumbu Y adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita gambarkan dulu vektornya. Di sini adalah arah sumbu Y, kemudian di sini adalah arah sumbu X. Kita gambarkan vektornya 45 derajat terhadap arah sumbu X. Di sini vektor sama dengan 20 akar 3 Newton. Kemudian kalau diproyeksi terhadap sumbu Y, maka kita harus memproyeksikannya ke sumbu Y, sehingga di sini adalah hasil proyeksinya yaitu sebesar Fy. Jika yang dicari adalah komponen vektor arah sumbu X, maka kita harus proyeksi dia ke bawah, yaitu ke arah, ini harusnya lurus ya, ke arah sumbu X. Ini adalah Fx. Kita perhatikan di sini, ini seharusnya garis yang lurus ya vektornya. Nah, di sini Fy, panjang Fy di sini ini akan sama dengan panjang garis di depannya, yaitu garis di sebelah sini ya. Nah, ini juga panjangnya sebesar Fy, sehingga Fy ini dapat kita cerminkan ke depan. Ini akan sama dengan Fy panjangnya. Kalau kita perhatikan, Fy ini ada di depan sudut 45 derajat. Jadi, kita bisa bilang dia adalah sisi depan sudut. Kemudian, untuk sisi yang paling panjang, sisi miring ini adalah kita sebut dengan sisi miring. Kemudian, untuk Fx bisa kita sebut dengan sisi samping sudut. Pada persamaan trigonometri, persamaan sin alfa itu akan sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk cos alfa itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Kemudian ada lagi tan alfa itu sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Di sini kita perhatikan yang kita punya adalah sisi miringnya ya, yaitu adalah F sama dengan 20 akar 3. Sedangkan yang kita ingin cari adalah sisi depannya, sehingga kita lihat persamaan yang memungkinkan adalah sin alfa, karena ada depan, sisi depan, dan ada sisi miring. Sehingga kita dapatkan sisi depan itu adalah, sisi depan itu sama dengan sisi miring dikali dengan sin alfa. Atau Fy itu akan sama dengan F dikalikan sin, sudutnya di sini 45 derajat. Sehingga Fy sama dengan 20 akar 3 dikalikan sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sehingga Fy sama dengan 10 akar 6 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang C. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini terdapat dua buah vektor F1 dan F2 yang titik pangkalnya saling berhimpit. Di sini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang dicari adalah nilai resultan kedua vektor di atas. Jika F2 kita cerminkan ke depan, jadi di sini juga F2, maka segitiga ini siku-siku kita lihat resultan adalah sisi miring pada segitiga siku-siku yang ini ya. Kita bilang aja ini segitiga A, B, C, maka nilai resultan kedua vektor adalah panjang dari A ke C. Karena segitiganya segitiga siku-siku, maka besar atau nilai resultan kedua vektor tersebut
bisa kita nyatakan dengan persamaan triple Pythagoras, yaitu F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat, sehingga nilainya sama dengan akar F1-nya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang B. Apabila tiap skala pada gambar di bawah ini 1 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah, kita perhatikan dulu gambarnya. Di sini adalah arah sumbu Y, kemudian di sini adalah arah sumbu X. Kita perhatikan untuk F1. F1 dari gambar itu sama dengan 4 kotak ke kanan, sehingga di sini mewakili 4I, ya, dimana satu kotaknya katanya mewakili 1 Newton, sehingga F1 sama dengan 4I Newton. Sedangkan untuk F2 kita perhatikan di sini arahnya untuk ke arah kanan, di sini 4 ke kanan, 4 langkah ke kanan, di sininya 4. Ini 4, sehingga kita bisa nyatakan di sini 4I. Kemudian mengarah ke arah atas, Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini jadi plus 6J. Artinya 4 ke kanan atau 4 kotak ke kanan, 6 kotak ke atas untuk yang F2. Untuk resultannya kita akan menjumlahkan antara vektor F1 dan vektor F2. Kita jumlahkan untuk dimensi yang sama, 4I ditambah 4I, kita dapatkan di sini 8I, kemudian 6J plus 6J. Kita perhatikan resultan vektornya sama dengan 8I plus 6J. Sehingga untuk mencari di sini adalah resultan kedua gaya, nilai atau besar resultan kedua gaya, kita ambil ini sama dengan akar 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 10. Sehingga nanti jawabannya adalah yang D atau 10 Newton. Pada gambar di samping, komponen vektor gaya F menurut sumbu X adalah, jika kita ingin mencari komponen arah sumbu X, maka kita perlu memproyeksikan vektornya ke arah sumbu X. Kita proyeksi ke bawah, maka yang ini adalah Fx-nya, ya. Sehingga jika sudut antara vektor dengan arah sumbu Y itu adalah 30 derajat, maka kita dapatkan sudut antara vektor dengan arah sumbu X-nya adalah 60 derajat. Kita selalu ambil sudut antara vektor dengan arah sumbu X supaya gampang, ya. Nah, kita dapatkan nantinya Fx sama dengan, kita lihat sumbu X atau gaya arah komponen arah sumbu X ini berada pada sebelah kiri sumbu X, sehingga pasti nilainya adalah negatif. Fx sama dengan F dikalikan dengan cos 60 derajat. Sehingga kita dapatkan nanti nilai Fx sama dengan min F dikalikan cos 60 adalah setengah. Maka nilai Fx sama dengan min 1/2 F. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Sekarang bagaimana kalau ingin mencari komponen arah sumbu Y? Kita proyeksikan saja dia ke arah sumbu Y, maka nanti ini adalah komponen arah sumbu Y-nya. Kita dapatkan nantinya Fy sama dengan, kita lihat Fy ini berada di sumbu Y positif, ya, sehingga nilainya pasti positif. Di sini F sin 60 derajat. Fy sama dengan F sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sehingga nanti Fy sama dengan setengah akar 3 F. Itu kalau kita mau mencari
komponen arah sumbu Y-nya. Baik, berikut adalah soal nomor 5. Jika besar vektor A sama dengan 10 satuan membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X positif, maka besar vektor tersebut dalam sumbu X dan sumbu Y adalah... Mari kita gambarkan terlebih dahulu vektornya. Di sini adalah sumbu Y, kemudian di sini sumbu X. Vektor membentuk sudut kira-kira 60 derajat. Ini vektor A. Kemudian jika kita ingin memproyeksinya terhadap sumbu X, maka kita proyeksi ke arah bawah. Ini adalah AX. Kemudian kita proyeksi terhadap sumbu Y, maka ini sama dengan AY. Sehingga nanti kita dapatkan AX nilainya sama dengan A dikalikan cos 60 derajat. Sudut yang kita ambil di sini selalu kita ambil antara vektor dengan arah sumbu X positif ya. Atau sudut antara vektor dengan arah sumbu X. Jangan ambil sudut yang 30 derajat di sini. Kenapa? Agar kita selalu mendapatkan nanti keluarannya adalah AX selalu nanti keluarannya fungsi cos, dan AY nanti keluarannya akan selalu AY sama dengan A sin sudut berapa gitu ya. Oke, AX sama dengan A-nya 10, cos 60 sama dengan setengah, sehingga nilai AX sama dengan 5. Kemudian untuk AY sama dengan A sin 60 derajat, A-nya 10, kemudian sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sehingga nilai AY sama dengan 5 akar 3 satuan. Oke, berarti jawabannya untuk AX 5 satuan, kemudian untuk AY 5 akar 3 satuan, sehingga jawabannya adalah yang D. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang menanyakan tentang sudut-sudut istimewa fungsi trigonometri. Kita lihat kenapa istimewa. Di sini kita ambil sudut pada kuadran pertama, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Coba kita perhatikan untuk fungsi sinusnya. Ternyata sin 0 derajat itu sama dengan setengah akar 0. Sin 30 derajat adalah setengah akar 1, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah setengah akar 4. Perhatikan, sangat berurutan bukan? Sehingga disebutlah bahwa sudut-sudut ini adalah sudut-sudut istimewa. Kita perhatikan setengah akar 0 itu sama dengan 0. Kemudian setengah akar 1 sama dengan setengah, ya. Kemudian setengah akar 3 nggak usah diperkecil lagi. Kemudian setengah akar 3, setengah akar 4 sama dengan 1, sehingga kita dapatkan di sebelah sini, ya, sin 0 derajat itu sama dengan 0, sin 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Untuk fungsi cos adalah fungsi kebalikan dari sin ya. Jadi kalau cos kita mulai dari sebelah kiri. Sin 90 derajat sama dengan setengah akar 0, sin 60 derajat setengah akar 1, sin kosinus ya. Kosinus 90 derajat sama dengan setengah akar 0, cos 60 derajat sama dengan setengah akar 1, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 adalah setengah akar 3, dan cos 0 derajat adalah setengah akar 4. Untuk fungsi tangen atau tan adalah perbandingan antara fungsi sinus dan kosinus, sehingga untuk tan 0 derajat sama dengan 0 dibagi 1 adalah 0. Kemudian tan 30 derajat menghasilkan setengah akar 3, tan 45 derajat 1, tangen 60 derajat adalah akar
akar 3 dan tan 90 derajat adalah 1 dibagi 0 menghasilkan tak hingga. Ya, di sini adalah tak hingga. Demikian adalah fungsi sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mengingat sudut-sudut istimewa ini karena sangat bermanfaat untuk mempelajari tentang besaran vektor berikutnya. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang soal-soal berkaitan dengan besaran vektor. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.